pengalamannya kepada anak-anak. Ini sungguh luar biasa, karena Kak Ruri ini sangat sibuk sekali, tetapi toh masih menyempatkan diri untuk berbagi apa yang Kak Ruri punyai, terutama tentang pengalaman kepada anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum nanti Bu Guru membacakan kurikulum vitae-nya dari Kak Ruri ini dulu juga bersekolah di SD RA Kartini. Nah, dan Kak Ruri ini juga sampai saat ini luar biasa loh anak-anak, masih mempercayakan putranya untuk belajar di SD RA Kartini. Nah, saat ini ada Nino kelas 5, ada Joakim kelas 1 ya, Joakim kelas 1. Kelas 2. Oh, kelas 2. Sampai kelas 1. Maaf. Iya, sudah naik kelas. Nah, sudah naik kelas. Nah, baik. Sebelumnya akan Bu Erna bacakan. Hari ini Bu Erna itu dibantu oleh Pak Lukas, Bu Sinta, dan Bapak Ibu guru yang lainnya, juga dibantu oleh anak-anak. Nah, sebelum Bu Guru membacakan kurikulum vitae dan nanti kita awali dengan doa, baiklah, akan Bu Guru sampaikan dulu susunan acara garis besarnya pada pagi hari ini, sampai nanti maksimal itu pukul 8.30 ya. Jadi nanti ada pembukaan, sekarang ini kemudian doa, setelah doa kemudian ada sambutan sepatah dua patah dari Ibu Retno Dewi Triharjanti selaku Kepala Sekolah SD RA Kartini, baru kita masuk ke materi. Nah, pada saat materi ini nanti akan Bu Erna bacakan untuk kurikulum vitae-nya dari Kak Ruri, baru nanti Kak Ruri akan memberikan hari ini mau dikasih apa anak-anak, kita nanti dengarkan baik-baik. Dan yang terakhir adalah tanya jawab, kemudian ringkasan atau apa yang disampaikan Kak Ruri nanti akan disampaikan lagi untuk ringkasannya secara garis besar dan penutup. Itu ya. Kemudian anak-anak, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk anak-anak kelas 5 dan 6, 4, 5, 6 ya, maaf. Nanti membuat refleksi tentang materi hari ini, apa toh yang disampaikan Kak Ruri ini pasti tentunya akan sangat berguna bagi kita. Ibu. Ya. Baik, pembukaan sudah kita lewati, sekarang kita akan ke acara berikutnya, yaitu doa. Doa kali ini Bu Erna akan minta bantuan untuk doa pembukaan, yaitu dari Dayi kelas 6. Kami silahkan Dayi untuk memimpin doa pembukaan. Mari semuanya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau telah menyertai kami kemarin malam sehingga kami dapat mengikuti Zoom bersama Kak Nuri. Ya Tuhan, berkatilah semoga Zoom ini dapat berguna bagi masa kini dan masa depan kami sehingga menjadi orang sukses dan berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Lokarolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Ananda Dayi yang sudah memimpin doa pembukaan. Nah, untuk selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD RA Kartini. Kepada yang terhormat, Ibu Retno, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Erna. Apakah suara saya bisa terdengar? Jelas, Bu Retno? Iya, terima kasih. Sebelumnya, saya kepengen menyapa dulu Kak Ruri. Selamat pagi. Luar biasa. Luar biasa hari ini karena kita kedatangan
orang tua murid sekaligus alumni yang masih mempercayakan putra-putrinya di SD Kartini. Terima kasih sekali sudah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Ya, ini saya lihat benar-benar sibuk, tetapi masih peduli dengan sekolah, luar biasa. Ya, anak-anak, ini bisa menjadi teladan bagi anak-anak semua bahwa meskipun kalian nanti sudah besar, sibuk, jangan pernah melupakan alma mater ya. Dan syukur-syukur masih bisa memberi peran untuk memajukan alma maternya. Terima kasih sekali untuk Kak Ruri. Kemudian terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan dan juga suster. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah tepat waktu untuk hadir di sekolah meskipun hanya lewat daring. Untuk mempersiap waktu, monggo waktu saya kembalikan, kegiatan dapat dilanjutkan kembali. Terima kasih Bu Erna. Baik, terima kasih Ibu Retno yang sudah memberikan pengantar untuk kita semua. Nah, anak-anak dan Kak Ruri, terima kasih sekali lagi sudah bisa bergabung. Hari ini, sebelum Bu Erna membacakan kurikulum vitae, hari ini materi utama atau PJJ-nya yaitu tentang ASN siap mengabdi. Bangga melayani NKRI harga mati. Wow, luar biasa sekali. Baik, Kak Ruri, boleh mau share dari Kak Ruri dulu untuk kurikulum vitae-nya atau dari Bu Erna? Iya, Bu. Boleh ya, Bu Erna bacakan. Di share screen. Bu Erna share screen ya atau ya? Oh, sudah baik dari Kak Ruri. Baik. Nah, anak-anak, ini Kak Ruri yang hari ini hadir bersama kita, meskipun melalui virtual. Nama lengkapnya adalah Ruri Citra Diani. Dia sebagai Direktur, maaf ini Bu, terlalu kecil ya, Bu Guru lihat agak dekat. Direktur Pengawasan dan Pengendalian 3 Badan Kepegawaian Negara. Jadi Kak Ruri saat ini tinggal di Jakarta. Keluarga suaminya yaitu Bapak Yudi Widayat Patria, bekerja sebagai TNI Angkatan Laut. Kemudian Bu Kak Ruri ini mempunyai 3 putra. Yang pertama, Benedictus Jonathan Putra Patria, sekarang sudah kelas 1 di SMP Nation Stan. Kemudian yang kedua itu Jonathan Navalino Putra Patria, kelas 5 SDRA Kartini. Dan yang ketiga, Franciscus Joachim R. Putra Patria, sekarang kelas 2 SDK RA Kartini. Nah, jadi putra-putrinya masih bersekolah di SD, putra-putranya masih bersekolah di SD Kartini ya, ada 2 orang. Kemudian pendidikan, tahun 2017 itu, Bu Erna baca dari bawah dulu. Tahun 1995, SD RA Kartini. Kemudian tahun 1998, SMPK Santo Yosef, masih Tarakanita ini. Tahun 2001, SMK Frateran. 2005 S1 Unika Widya Mandala, 2017 S2 Universitas Airlangga. Nah, ini ada riwayat pekerjaan sebagai pertama sebagai SPV Finance and Accounting Avian Paint Group, kemudian KAP IASK dan Ventratrus Tech Consultant, dan saat ini kemudian auditor dan konsultan pajak. Nah, riwayat jabatan di BKN. BKN itu apa? Nanti tanya Kak Ruri sendiri ya. Nah, yang pertama tahun 2006 itu sebagai auditor ahli pertama, 2012 auditor ahli muda, 2018 Kepala Bagian Layanan Pengadaan,
2020 Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, 2021 Direktur Pengawasan dan Pengendalian 3. Luar biasa, saat ini makin sibuk sekali ya Kak Rudi. Penghargaan ini 2016 Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 2021 kenaikan pangkat luar biasa. Nah, untuk prestasi tahun 2005 Komplot S1, 2008 Sertifikat Training of Trainers TOC Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. 2015 kenaikan pangkat sebagai auditor. Ya, 4 tahun. 2015 beasiswa S2 Akuntansi Spirit Bappenas. 2017 penelitian berjudul Level Penalaran Moral dan Konflik Peran Studi Eksperimen bagi model perilaku whistleblowing aparat pengawasan internal pemerintah. 2017 juga ada sertifikat ahli akuntansi pemerintah. 2020 pelatihan audit mutu internal. 2020 pelatihan pemahaman dokumentasi. 2020 juga ada pelatihan kepemimpinan administrator. 2020 realisasi pengadaan barang dan jasa tertinggi 3. Luar biasa. Nah, ini untuk informasi pribadi. Nanti kalau anak-anak ingin bertanya, Kak Ruri kok bisa hebat? Itu resepnya apa? Ya, boleh tanya ke Nino, ya, boleh tanya ke Joakim, boleh. Ini ada teleponnya, ya. Nomor teleponnya 081332337872. Ini Gmailnya citradiani@gmail.com. Kemudian yang saat ini ada Facebooknya, ada Instagramnya, itu Ruri CD, Facebooknya Ruri Citradiani, dan saat ini Kak Ruri tinggal di Jalan Sukarela 1, Kafling Dading RT 11 RW 11 nomor 45 Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Luar biasa. Nah, ini anak-anak kurikulum vitae dari Kak Ruri. Untuk selanjutnya, anak-anak mau beri pengalaman tentang apa, kita serahkan kepada Kak Ruri yang akan menjelaskan. Yang jelas hari ini adalah temanya ASN siap mengabdi, bangga melayani, NKRI harga mati. Luar biasa. Nanti itu ASN itu apa Kak Ruri, atau terus apa tadi singkatan-singkatan BKN itu apa? Boleh tanya ke Kak Ruri. Untuk selanjutnya kami silakan Kak Ruri untuk memulai materi ini. Nanti setelah itu ada tanya jawab. Terima kasih, kami persilahkan. Terima kasih Bu Erna. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi Kak Ruri. Selamat pagi, Kak Ruri. Aduh, senang sekali nih ketemu pagi ini, ketemu dengan adik-adik semuanya ya. Dari SDK RA Kartini, mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 ya. Dan ada juga yang kelas 1 sampai dengan kelas 3 melalui YouTube ya Bu Erna ya. Betul, betul. Oh iya, betul Kak Ruri. Iya, terima kasih adik-adik. Senang sekali. Semangat pagi semua ini kan. Semangat Tidak ada yang lanjut lagi. Semangat pagi. Semangat. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada SDK RA Kartini Tarakanita Surabaya yang sudah memberi kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk berbagi kepada adik-adik semua sebagai alumni dari SDK RA Kartini, kepada yang terhormat Ibu Retno selaku Kepala Sekolah, kemudian Suster Nelly, kemudian Bu Erna, Bu Titin, ini semua dulu guru-guru saya adik-adik. Jadi Bu Titin ini dulu yang mengajar Kak Ruri di SDK RA Kartini, yang mendidik Kak Ruri, sampai sekarang Kak Ruri
bisa menjadi seperti ini ya. Ini juga adalah jasa-jasa Bapak Ibu guru semua yang ada di SDK Era Kartini. Jadi kalian juga harus memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya selama belajar di SDK Era Kartini, karena kalian di SDK Kartini ini sudah diasuh, sudah dibimbing oleh guru-guru yang luar biasa sekali, karena Kak Ruri sendiri mengalaminya ya pada saat SD, pada saat di usia seperti kalian di SDK Era Kartini sampai sekarang. Saat ini Kak Ruri bisa menjadi seorang ASN. Nah, pada pagi hari ini adik-adik semua, Kak Ruri ingin sharing, berbagi pengalaman apa yang Kak Ruri lakukan sampai dengan saat ini, kemudian apa yang Kak Ruri capai sampai dengan saat ini, tadi yang disampaikan oleh Bu Erna, supaya nanti bisa menambah pengetahuan adik-adik semua, dan juga nanti bisa memberikan motivasi kepada adik-adik semua, untuk seperti tema yang Kak Ruri sampaikan, yaitu siap mengabdi, bangga melayani, dan NKRI harga mati. Di sini tadi Bu Erna sudah menyampaikan, di sini ada beberapa singkatan ini, ASN, siap mengabdi, bangga melayani, NKRI harga mati. Ada yang tahu di sini adik-adik ASN itu apa? Belum ada yang tahu? Aparatur sipil negara. Pinter, tuh kan anak-anak Pinter SDK sekali. pinter-pinter, ya pengetahuan umumnya luar biasa. Siapa itu tadi Bu Erna yang Aparatur menjawab sipil tadi? negara. Siapa tadi yang menjawab? Chandra dan Joaquin. Oh, Giandra dan Joaquin. Nino, suster. Ya. Bagiannya nanti dititipkan nanti ke Bu Erna. Ya. Kemudian NKRI harga mati. NKRI apa? Anak-anak? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biasa, iya. Pinter-pinter kalian semua. Nah, ya ASN itu adalah aparatur sipil negara, siap mengabdi, bangga melayani, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Kalian tahu nggak ASN itu apa aja, adik-adik? ASN itu apa? Tadi ASN itu adalah aparatur sipil negara. Next slide. Lagi. Nah, apa ya profesi-profesi ASN sebelumnya? Dosen. Nah, ini ya beberapa jenis profesi ASN, aparatur sipil negara. Di sini ada guru atau dosen, kemudian ada dokter, ada juga pemadam kebakaran, kemudian tim SAR, banyak sekali nih adik-adik ya, intelijen, arsitek, analis konten media sosial, ada ahli nuklir, diplomat, peneliti, ahli geologi, penyuluh narkoba, hakim, jaksa, penyelidik bumi. Nah, ini semua berbagai contoh profesi ASN. Next slide. Nah, ini. Kenapa tadi Bu Ruri bilang, Kak Ruri bilang harus mengabdi ya, siap mengabdi, kemudian harus bangga melayani, kemudian juga harus menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus kita jaga. Nah, karena ASN ini, nih contohnya adik-adik ya, sebagai guru, di sini ada gambar di sini nih, gurunya sedang ngapain ini adik-adik ya? Guru itu harusnya di mana ya adik-adik ya? Mengajar di mana adik-adik? Sekolah. Ini coba. Ini kalau sebagai aparatur sipil negara harus siap mengabdi. Ini gurunya sampai menyeberang sungai ya. Adik-adik tahu wilayah NKRI kita itu dari Sabang sampai Merauke. Ya, dan semuanya adik-adik sudah pernah ke Pulau Kalimantan belum? Aku belum. Aku pernah. Belum. Oh, ada yang belum. Iya, di sana ada sungai di Kalimantan itu, sungainya yang sangat lebar, yang sangat Banyak dan panjang luas. gitu kan. Iya, betul, iya. Nah, di sana pun juga ada adik-adik yang harus bersekolah. Di sana juga membutuhkan guru-guru untuk mengajar di sana, dan perjuangan seorang ASN, seorang aparatur sipil negara yang profesinya guru itu juga luar biasa.
biasa di daerah-daerah terpencil. Itu mereka harus menyeberang sungai untuk mengajar adik-adik semua. Yang membutuhkan juga pendidikan. Kemudian dokter. Dokter ini juga tadi mengabdi kepada negara seperti itu. Negara Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pulaunya ada apa saja? Pulau-pulau yang besar? Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, Pulau Jawa, Sumatera. Iya adik-adik. Nah di seluruh wilayah Indonesia itu semua juga harus dilayani rakyatnya. Ya, melayani masyarakat, melayani rakyat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, ini dokter, perawat itu harus siap sedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah NKRI untuk melayani kesehatan masyarakat. Nah, ini contohnya dokter di Papua. Kemudian kalau kalian punya cita-cita nih mau jadi peneliti, ada yang senang eksperimen ya, melakukan eksperimen-eksperimen. Ini juga bisa menjadi seorang ASN. Salah satu profesi ASN adalah peneliti. Kemudian ini di sini ada contoh pemadam kebakaran, ada tenaga ahli bumi ya. Kemudian ada adik-adik pernah melihat misalnya di film atau di berita ya, hakim, jaksa, itu juga adalah seorang aparatur sipil negara. Kemudian arsitek atau juga intelijen. Kemudian juga diplomat. Ada yang tahu diplomat nggak ini? Diplomat itu apa? Duta besar. Diplomat adalah orang yang memperkenalkan Indonesia ke negara lain. Utusan negara. Siapa itu Bu Erna? Kok anak Kartini kok pinter-pinter Esra, semua Esra Bu ini. Erna? Esra, kelas 5. Ya. Esra luar biasa. Iya, pinter ini anak-anak Kartini ya. Pengetahuannya memang luar biasa. Guru-gurunya hebat-hebat ini. Tim SAR adik-adik. Adik-adik pernah dengar berita mungkin ya ada kecelakaan yang kapan itu pesawat jatuh ya. Kemudian juga ada gempa bumi. Nah ini tim SAR yang pertama kali harus menolong rakyat, harus menolong masyarakat. Ini juga adalah seorang ASN. Jadi kenapa ASN itu harus selalu siap untuk mengabdi ke masyarakat, kepada negara, kemudian harus bangga, harus punya kebanggaan bahwa tugasnya itu adalah melayani. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan ya anak-anak ya, aku datang bukan untuk Dilayani, tapi untuk melayani. Ya. Nah, itu juga sebagai ASN itu juga harus bangga. Kita juga kalau sebagai ASN itu juga melaksanakan perintahnya Tuhan Yesus bahwa kita datang itu bukan untuk dilayani, tetapi kita datang adalah untuk melayani. Kemudian ini ada ahli teknologi dirgantara, ada ahli nuklir. Kalian kalau mau belajar tentang nuklir ini semua adalah profesi ASN. Kemudian penyuluh narkoba. Adik-adik pernah ya di sekolah ya Bu Retno ya diberi penyuluhan mengenai narkoba ya. Nah, ini ada juga penyuluh narkoba itu juga adalah seorang ASN. Oke, next. Nah, ini Bu Ruri tayangkan, Kak Ruri tayangkan video ya. Seorang profesi diplomat yang tadi Ezra sudah jelaskan dari Kementerian Luar Negeri ya. Ini nih. Anak bisa lihat videonya, bisa dengar? Di episode sebelumnya, kita sudah mengenal mengenai Kemlu, yang adalah rumahnya diplomasi yang dilakukan oleh diplomat Indonesia. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan diplomasi itu? Siapa sih sebenarnya diplomat itu? Apa aja sih pekerjaan mereka itu? Diplomasi adalah praktik untuk menjalin relasi dengan pihak lain atau sebuah negara melalui kerjasama, dialog, dan negosiasi untuk mencapai tujuan yang menguntungkan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Banyak juga yang menyebutkan bahwa diplomasi itu adalah seni. Seni? Iya, betul. Seni bernegosiasi antar negara yang dapat berlangsung antara dua negara, yaitu secara bilateral, dan dengan banyak negara yaitu secara multilateral.
Tujuan diplomasi adalah untuk menjalin, mempererat, dan meningkatkan hubungan dengan negara lain. Hal yang menjadi bahan diplomasi adalah segala bentuk kepentingan nasional yang mencakup politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Sebelum adanya diplomasi, negara cenderung untuk menggunakan kekuatan militernya untuk dapat mencapai kepentingan nasional yang dibawa dalam berhubungan dengan negara lain. Diplomasi muncul sebagai sebuah jawaban untuk mencapai suatu kesepakatan bersama di antara berbagai negara yang ada tanpa menggunakan kekerasan secara fisik atau kekuatan militer melalui perang. Nah, siapa sih yang menjalankan praktik diplomasi ini? Ya, itu diplomat. Ketika teman-teman mendengar kata diplomat, image pertama yang kerap muncul adalah pria dan wanita berpakaian rapi di ruang sidang dan ruang resepsi. Tapi ini hanya sebagian dari bernegosiasi di ruang sidang, mengadakan event kebudayaan, bantu promosi produk Indonesia, sampai evakuasi WNI dari luar negeri, mereka adalah diplomat. Secara umum, diplomat adalah seorang yang ditunjuk oleh negara asalnya untuk mewakili dan melindungi kepentingan negara tersebut, baik di negara lain maupun di organisasi internasional. Tugas diplomat Indonesia merujuk pada Konvensi Wina tahun 1961 yang merupakan dasar hukum hubungan diplomatik dan pada Sudah, stop dulu ya. Nah, itu adik-adik. Nah, itu adalah profesi diplomat. Nah, diplomat ini juga seorang aparatur sipil negara. Tadi untuk menjadi diplomat itu harus menguasai berbagai pengetahuan ya, mulai dari politik, ekonomi, budaya, karena akan mewakili negara kita untuk menjalin komunikasi, untuk bernegosiasi dengan negara lain. Tadi Kak Ruri jelaskan bahwa seorang ASN itu harus siap ditempatkan di mana saja ya, dan bukan hanya di wilayah Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, tetapi siap ditugaskan di mana saja, termasuk menjadi perwakilan dari negara Indonesia kita yang tercinta ini untuk negara di luar ya. Nah, itu jadi nanti kalau kalian pingin jadi diplomat, itu nanti kalian harus mempersiapkan diri dengan berbagai pengetahuan tadi. Pengetahuan umum tadi anak-anak SD Kartini sudah pinter-pinter ya, pengetahuan umumnya juga sudah lumayan banyak. Itu harus semakin dilengkapi, semakin mempersiapkan diri, memperkaya dengan berbagai ilmu, kalau cita-citanya nanti pingin jadi diplomat. Kemudian next nih, ada lagi. Kalian kemarin nonton ini enggak ya? Thomas Cup, Uber Cup. Tahu enggak ini Thomas Cup, Uber Cup anak-anak? Ikut nonton enggak? Ya, Nonton ya? nonton. Iya, kalian mendukung tim Indonesia? Tim Iya, timnas mendukung. Indonesia? Iya, ada siapa aja tuh di situ? Kemarin yang bertanding siapa aja? Yang bertanding siapa saja? Indonesia Cina. Indonesia, Cina. Anthony Ginting. Anthony Ginting, iya. Ya, ini adik-adik ya, kita lihat sekilas videonya ya. The 19-year wait is over. Delirious celebrations as Indonesia claim a 14 Thomas. Tadi siapa itu adik-adik tadi yang bertanding itu tadi? Jonathan Christie. Jonathan Christie. Dan Jonathan Christie ini adalah seorang ASN adik-adik, aparatur sipil negara. Coba kita dengarkan. Halo, saya Jonathan Christie, saya atlet dari cabur bulu tangkis. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Asman Abnur yang telah mengangkat saya dan beberapa atlet lainnya
menjadi seorang PNS. Terima kasih banyak Pak atas apresiasinya. Dan saya ingin juga berpesan kepada orang tua di luar sana yang meragukan anaknya menjadi atlet karena takut masa depannya ya tidak menentu. Mulai dari sekarang, tolong dukung anak Anda jika anak Anda memang benar ingin menjadi seorang atlet. Karena jika memang anak Anda berprestasi, pasti masa depannya akan terjamin dan sangat-sangat terjamin. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Presiden, Bapak Menpora, dan Bapak Menpak RB untuk pengangkatan menjadi PNS. Nah, itu adik-adik Jonathan Christie ya, yang kalian kemarin tonton, yang berjuang mati-matian bersama timnya, seluruh tim Thomas untuk membawa nama Indonesia, dan akhirnya mereka berhasil membawa pulang Piala Thomas yang sudah 19 tahun berada di luar Indonesia dan akhirnya bisa dibawa pulang kembali ke Indonesia. Luar biasa sekali kan perjuangan Jonathan Christie, kemudian tadi siapa, Anthony Ginting ya, Kevin dan Markus, dan mereka semua ini adalah seorang aparatur sipil negara atau PNS. Jadi aparatur sipil negara itu memang ada dua adik-adik. Yang pertama adalah seorang PNS, pegawai negeri sipil, dan yang pertama adalah seorang PNS, dan yang kemudian yang kedua adalah P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, yang Jonathan Christie, kemudian Anthony Ginting, atlet-atlet yang berprestasi ini semua ini telah diangkat menjadi seorang PNS karena mereka sudah mengupayakan, sudah berusaha dengan segala jerih payahnya untuk mengharumkan nama Indonesia. Dan tadi seperti pesan Kak Jonathan Christie, bahwa adik-adik yang mempunyai hobi, yang mempunyai kemampuan di bidang olahraga, jangan ragu-ragu lagi, terus berlatih, terus semangat untuk berprestasi supaya nantinya negara kita pun juga akan memberikan penghargaan berupa nanti pengangkatan menjadi seorang PNS atau seorang ASN. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya, ini di SD Kartini juga ada beberapa atlet-atlet, saya ada yang ini ya, taekwondo ya, kemarin Kak Ruri lihat ada taekwondo, kemudian juga ada wushu ya, ini yang ada juga yang jagoan wushu ya, kemudian ada lagi yang renang kalau nggak salah ya, Kak Ruri ingatnya ada beberapa, kemudian ada juga yang kalau nggak salah, apalagi yang terakhir itu ya ada temannya Panahan. Nino ya, panahan, iya, Ya, archery, Vincent. iya, Wushu. iya, luar biasa. Harus terus dilatih, tetap semangat berprestasi untuk mengharumkan nama Indonesia, nama negara kita. Nanti akan diberikan penghargaan yang sesuai oleh negara. Nah, salah satunya adalah diangkat menjadi seorang ASN. Kemudian next. Apalagi nih Kak Ruri punya video apalagi? Adik-adik ini kan Kak Ruri sekarang tinggalnya di Jakarta ya. Kemudian ada Nino dan Joaquin yang tinggalnya di Surabaya. Kak Ruri harus setiap berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali harus pulang ke Surabaya. Nah, pada saat awal-awal itu pertama kali di Jakarta ya susah sekali kalau mau pulang ke Surabaya itu harus alternatifnya hanya naik pesawat atau naik kereta gitu. Nah, sekarang ini sudah ada tol yang terbangun dari Jakarta sampai Surabaya full jalan tanpa hambatan. Tol gitu kan. Nah, ini siapa yang membangun? Ini semua adalah instruksi presiden yang dieksekusi oleh Menteri PUPR, kemudian dijalankan atau dikerjakan oleh seluruh ASN, seluruh PNS, sampai akhirnya bisa terbangun jalan tol dari Jakarta sampai Surabaya. Jadi seorang ASN ini adalah tugasnya menjalankan keputusan, kebijakan pemerintah. ASN ini ibaratnya kalau Pak Presiden itu kepalanya, ASN ini itu lehernya, adik-adik. Jadi kalau leher itu kalau ini vital ya, misalnya leher kita kenapa-kenapa gitu adik-adik, kalau sakit tenggorokan makan aja jadi nggak enak ya. Jadi terus kalau tenggorokannya sakit gitu jadi panas, demam gitu kan. Terus kalau lehernya luka ini kan bahaya ya.
Jadi yang meneruskan, yang menjalankan semua instruksi pemimpin-pemimpin negara kita, Presiden Jokowi, kemudian kalau di Jawa Timur itu gubernur siapa ya di Jawa Timur adik-adik? Gubernur Kofifa, iya. Nah, itu kebijakan-kebijakan beliau, keputusan-keputusan beliau itu dieksekusi, dijalankan oleh seluruh ASN. Nah, ini contohnya nih. Nah, videonya. Ini yang tadi Kak Ruri cerita ya, pembangunan jalan tol. Mulai dari Jakarta sampai dengan Surabaya ini melibatkan banyak arsitek, melibatkan banyak tenaga Halo sipil. adik-adik, Nah, ini adalah bertemu kembali seorang dengan ASN. Kavator. Kali ini, Kavator akan bercerita sedikit tentang pekerjaan kakak sebagai seorang arsitek. Pekerjaanku itu mendesain dan merancang bangunan untuk kalian. Aku ahli mendesain dan merancang bangunan agar sesuai fungsi dan nilai estetika loh. Aku pelajari segala hal yang dibutuhkan klien. Pertama, ku buat gambar strukturnya. Kedua, para pekerja dipimpin ahli sipil akan melaksanakan pembangunan proyek sesuai perencanaan dan standar yang ada. Ketiga, tidak lupa aku memastikan detail ukuran dan bentuk bangunan sesuai dengan rencana awal. Kalian, lihat coba jembatan, bendungan, gedung perkantoran bertingkat, jalan tol, Sahabat PUPR, akhirnya setelah 73 tahun merdeka, Pulau Jawa yang menjadi pusat perekonomian nasional tersambung oleh jalan tol. Sejak Desember 2018, tol Trans Jawa sudah tersambung dari Merak hingga Pasuruan sepanjang 933 km dan melintasi 5 provinsi, 12 kota, dan 21 kabupaten. Tersambungnya Pulau Jawa dengan jalan tol akan mendorong efisiensi sistem logistik Pulau Jawa dan nasional karena pendeknya jarak tempuh dipastikan mengurangi beban operasional. Tidak hanya itu, tol Trans Jawa akan mengintegrasikan kekuatan potensi dan sentra ekonomi di sepanjang Pulau Jawa, mulai dari UMKM, kawasan industri, pelabuhan, bandara, pemukiman, hingga destinasi wisata. Bagi sahabat PUPR yang suka traveling, kehadiran tol Trans Jawa juga akan memudahkan kita keliling Pulau Jawa dan membuat perjalanan mudik hari raya nanti akan lebih menyenangkan. Dengan semangat kerja, koordinasi, dan kerjasama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, UMKM, dan stakeholder lainnya, jalan tol Trans Jawa akan menjadi jalan menyatukan kekuatan ekonomi Pulau Jawa agar berkontribusi lebih besar untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Ya, nah itu ya. Jadi kalau nanti kalian punya cita-cita jadi arsitek, itu juga bisa mengabdi kepada negara ya. Salah satunya tadi negara kita juga membutuhkan sangat banyak arsitek, tenaga
sipil untuk melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Tadi salah satunya tol Trans Jawa ya, yang sudah menyambungkan seluruh pulau Jawa dari Jakarta sampai dengan Surabaya tadi ya. Dan adik-adik kalau untuk mau jadi arsitek, untuk mau mengabdi kepada nusa dan bangsa, bisa bergabung dengan Kementerian PUPR ini tadi. Nah di sini kalau mau jadi arsitek tadi sudah dilihatkan ya, harus bisa gambar, kemudian juga matematikanya harus kuat, ya kan? Karena di situ ada hitung-hitungannya, ada sangat banyak hitung-hitungan di situ. Kalian harus hitungannya, harus matematikanya harus kuat. Jadi ini makanya belajar yang baik, yang rajin di SDRA Kartini ya. Nanti kalau yang punya cita-cita jadi arsitek silakan. Yang pintar gambar bisa gambar, hitung-hitungannya pinter gitu kan, matematikanya pinter, bisa jadi arsitek. Dan nanti bisa ikut membangun negara kita yang tercinta ini, melakukan pembangunan di semua daerah, membangun jalan tol, bendungan, gitu ya. Dan kemarin adik-adik pada saat situasi ini, sekarang kan adik-adik belajarnya masih di rumah ya. Ada sebagian yang mungkin dari SDRA Kartini juga sudah mulai uji coba untuk tatap muka ya. Nah ini sekarang karena kita sekarang di dalam kondisi pandemi. Kondisi pandemi COVID-19 ini kemarin sudah sejak tahun berapa ya? Adik-adik sudah belajar di rumah ini sudah berapa tahun ya? Sudah 1 tahun. Iya, sudah hampir 2 tahun ya adik-adik semua ini belajar di rumah. 2 tahun. Nah, ini pemerintah di sini Pak Jokowi selaku presiden, kemudian Menteri Kesehatan seluruhnya berupaya semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat, membantu seluruh rakyat Indonesia untuk menghadapi atau mengatasi pandemi ini. Nah, mengatasi pandemi ini, dan itu semua Pak Jokowi kemudian berbagai pemimpin di daerah juga berusaha mengatasi, itu dibantu semuanya oleh ASN. Kita semua adik-adik aparatur sipil negara ini berupaya dengan semaksimal mungkin untuk meringankan beban semua masyarakat yang terkena dampak pandemi ini dan berusaha mengatasi. Dan puji Tuhan sampai dengan saat ini Indonesia termasuk yang paling bagus ya pemulihannya untuk di Asia Tenggara ya. Dan di Asia ya ini pemulihannya yang paling bagus. Makanya sekarang sudah ada mulai uji coba untuk belajar tatap muka seperti itu. Nah ini salah satunya ya, apa yang ASN lakukan, apa yang aparatur sipil negara lakukan untuk mengatasi atau untuk membantu kesulitan-kesulitan selama pandemi COVID-19 ini. Kak Ruri sebentar. Ya. Kak Ruri sebentar. Saya nyela dulu. Anak-anak minta tolong, anak-anak on kamera. Ini Bu Guru sudah mencatat anak yang off kamera. Nanti kalau off kamera, yang off kamera selain membuat refleksi, harus membuat karangan dan difoto terus kasihkan ke Bu Erna. Ya, oke ya. Anak-anak yang off kamera nanti harus membuat karangan tambahan, terus difoto, kirim ke WA-nya Bu Erna. Ya, ini Bu Erna sudah mencatat. Oke, Kak Rudi, silahkan dilanjutkan. Iya. Proses pembangunan rumah sakit khusus virus corona di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau terus dikebut. Pengerjaan renovasi ruang perawatan medis dan asrama sudah mencapai 80%. 5 hari jelang target penyelesaiannya, pembangunan rumah sakit khusus virus corona terus dikebut pengerjaannya. Pekerjaan dilakukan selama 24 jam dengan sistem 3 shift melibatkan 1.500 tenaga pekerja. Dari pantauan, pengerjaan pembangunan gedung ruang isolasi 1 masih dalam tahap menaikkan fondasi lantai 2. Hal ini terlihat dari para pekerja yang melakukan pemasangan kerangka dan dinding dengan menggunakan bahan material modular. Untuk ruang observasi direncanakan menampung 360 pasien. Sementara ruang pasien mampu menampung 50 hingga 100 pasien. Para pekerja juga melakukan pengerjaan 2 gedung lainnya dengan pemasangan atap serta fasilitas lain seperti helipad. Oh ya, ini sekaligus dilanjutkan saja videonya, Kak.
Pemerintah menetapkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Tahap awal untuk SDM kesehatan, lanjut usia, dan pekerja publik. Selanjutnya untuk kelompok masyarakat lainnya. Alur pelayanan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari meja 1A, pendaftaran. Apabila belum terdata dalam sistem, wajib registrasi di meja 1B. Dilanjutkan ke meja 2, proses screening. Petugas akan melakukan screening kondisi kesehatan penerima vaksin. Lalu dilanjutkan ke meja 3, vaksinasi. Petugas akan memberikan vaksinasi sesuai prinsip penyuntikan aman. Kemudian dilanjutkan ke meja 4, pencatatan dan observasi. Petugas akan mencatat hasil vaksinasi. Lalu sasaran akan diobservasi selama 30 menit. Setelah itu sasaran mendapatkan kartu vaksinasi. Ayo, ikut vaksinasi. Aman, halal, berkualitas, disiplin dengan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Iya, nah itu adik-adik ya, selama pandemi COVID-19 tadi ada beberapa, ini salah satu contoh beberapa upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Mulai tadi membangun rumah sakit darurat COVID yang hanya dalam waktu 30 hari ya, hanya dalam waktu 1 bulan itu rumah sakit daruratnya harus sudah terbangun, dan itu bukan hanya di satu lokasi adik-adik ya. Jadi contohnya di Pulau Galang ya, ini ada di Jogja, ada di berbagai macam daerah, itu harus segera membangun rumah sakit darurat hanya dalam 30 hari, kemudian tadi 3 shift sehari gitu kan, 24 jam, dan Kak Ruri sendiri juga ikut menyaksikan seperti itu, bagaimana pembangunannya tidak ada waktu istirahatnya ya, sehari itu 24 jam full, itu 3 shift, itu melibatkan semua mulai dari tadi arsitek, tenaga sipil, TNI, pengiriman bahan bakunya lewat laut dan sebagainya, itu sama sekali tidak ada istirahatnya, dan itu tadilah yang disebut mengabdi ya adik-adik ya, harus siap mengabdi, mau jam kerjanya jam berapapun, ini kalau seorang ASN, seorang TNI, ini harus siap untuk mengabdikan dirinya kepada negara, kepada masyarakat. Kemudian vaksinasi, bagaimana kemarin Pak Jokowi instruksinya semua harus segera divaksin, seperti itu ya, seluruh masyarakat Indonesia dimulai dari lansia yang mempunyai ini paling tinggi ya, resiko paling tinggi itu harus segera divaksin. Itu memperoleh vaksinnya adik-adik ya, itu membutuhkan diplomasi yang luar biasa. Karena produksi vaksinnya masih dari luar gitu kan, bagaimana Indonesia harus bisa memperoleh stok vaksin. Kemudian juga harus menyiapkan anggarannya untuk melakukan pembelian vaksin. Kemudian juga distribusinya, distribusi ke semua daerah, ke semua sampai bisa vaksin itu diberikan kepada masyarakat. Itu luar biasa sekali prosesnya. Dan yang menjalankan instruksi, yang menjalankan perintah itu adalah seorang ASN ini, banyak ASN ini yang bekerja untuk melayani masyarakat. Sampai akhirnya sekarang vaksinasinya sudah mencapai hampir seluruh ini ya, seluruh penduduk Indonesia, dan terutama ini sudah kemudian ini setelah lansia, kemudian juga terakhir ini adalah anak-anak ya, anak-anak juga sudah diberikan vaksin. Nanti ini berlanjut, bahkan ada rencana untuk yang vaksin ketiga ya, vaksin untuk booster yang ketiga. Nah, ini semua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat. Kemudian dan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Oke, next. Nah, ini adik-adik ya, ini tugas-tugas aparatur sipil negara. Kasus harian COVID-19 kembali melonjak berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan per hari ini. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.604 jiwa. Beribu perjuangan, berjuta pengorbanan. Berjuang menghadapi pandemi tidaklah mudah. Ada rasa takut, ada rasa khawatir. Itulah yang kami rasakan saat ini. Pandemi COVID-19
membatasi seluruh ruang gerak kehidupan. Rasa penat, panik, dan perasaan cemas menghantui seluruh lapisan kehidupan. Bagaimana dengan kami? Mengabdi untuk negeri menjadi garda terdepan menghadapi COVID-19, sebuah tanggung jawab besar untuk Ibu Pertiwi. Kami butuh keberanian, ketabahan, dan kekuatan. Di saat orang-orang berharap dijauhkan dari virus COVID-19, kami justru mendekat. Di saat orang-orang berdoa tak bertemu dengan pasien COVID-19, kami berjuang menyembuhkan mereka. Lalu kami mengingat para pejuang kemerdekaan yang telah mengorbankan nyawa dan harta untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Bukan hanya kami, tapi kita semua dapat menjadi pahlawan kemerdekaan bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Karena kunci keberhasilan melewati pandemi adalah kolaborasi dengan semangat persatuan. Dukungan masyarakat untuk menjaga ketersediaan obat dan oksigen, pembangunan tempat isoman terpadu, pelaksanaan vaksinasi massal, bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Bersama, kita raih kemerdekaan di tengah pandemi COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan untuk menciptakan Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, jayalah bangsaku. Itu ya adik-adik ya, perjuangan tenaga kesehatan pada saat mengatasi pandemi COVID-19, dan puji Tuhan sekarang sudah kondisinya sudah semakin membaik, dan mereka ini adalah pahlawan-pahlawan ya, pahlawan-pahlawan. Kalau dulu pahlawan ini berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan. Nah, saat ini pahlawan-pahlawan tuh ada semua di sekitar kita. Salah satunya adalah pahlawan-pahlawan tenaga kesehatan ya, yang berjuang di garda terdepan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Nah, ini anak-anak, adik-adik semua ya, contoh-contoh tadi berbagai profesi seorang aparatur sipil negara. Cita-cita kalian apapun, mau jadi diplomat, mau jadi arsitek, mau jadi atlet ya, mau jadi tenaga kesehatan, dokter, perawat, guru, itu semuanya kalian bisa bergabung menjadi ASN, aparatur sipil negara, yang harus siap mengabdi kepada masyarakat Indonesia seluruhnya dari Sabang sampai dengan Merauke, bersedia ditempatkan di mana saja, kemudian bersedia mengupayakan, mencurahkan segala daya upaya tanpa kenal lelah, kemudian juga tidak boleh perhitungan ya waktu. Terus nanti kalau Pak Ruri, kalau saya kerjanya seperti tadi ya 3 shift gitu kan, sehari 24 jam itu seperti apa gitu kan, ya nggak boleh khawatir seperti itu, karena semangatnya adalah semangat mengabdi. Kemudian harus juga muncul rasa bangga melayani. Melayani itu adalah suatu kebanggaan ya. Tadi kita juga sudah menjalankan perintah Tuhan, nggak boleh ini kita datang itu bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kemudian juga itu semua dilakukan untuk NKRI, untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia kita yang kita cintai ini. Oke, next. Nah, ini menjadi ASN, ini kita mempunyai core value ya, atau nilai dasar. Nah, ini adalah
berakhlak, berorientasinya kepada pelayanan, kemudian harus akuntabel karena semua pekerjaannya itu harus dipertanggungjawabkan. Menjadi ASN berakhlak. Iya. Jadi Harus pekerjaannya semua harus dapat dipertanggungjawabkan, kepada masyarakat. Jadi sudah melayani masyarakat dan dipertanggungjawabkan lagi kepada masyarakat. Karena semua yang kita kerjakan ini adalah menggunakan juga sumber dayanya dari rakyat. Anggaran pemerintah ini semuanya dari rakyat, makanya semua yang kita kerjakan ini harus bisa kita pertanggungjawabkan nih, seorang ASN ini harus bisa mempertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Kemudian harus kompeten, ini pasti harus pinter, adik-adik harus punya pendidikan, latar belakang pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu tadi ya, misalnya untuk jadi arsitek harus pinter berhitung, kemudian harus pinter gambarnya gitu kan. Untuk jadi diplomat harus menguasai ilmu politik, menguasai berbagai macam bahasa, kemudian menguasai ilmu ekonomi gitu. Ini harus kompeten kalau mau jadi ASN. Kemudian harus harmonis karena melayani berbagai masyarakat dari semua golongan masyarakat, suku. Nah, ini harus bisa bekerja secara harmonis, bisa bekerja dengan siapa saja, harus mau melayani siapa saja. Kemudian loyal kepada pimpinan, instruksi dari presiden apa, instruksi dari kepala daerah apa harus dijalankan, karena itu semua untuk kemajuan atau pembangunan negara kita. Kemudian adaptif. Nah, karena sekarang eranya adalah VUCA ya, nanti adik-adik bisa cari nih kalau Kak Ruri tadi cerita VUCA, ayo nanti ada yang tahu nggak VUCA itu apa? Eranya sekarang adalah era VUCA ya, uncertainty, volatility, semuanya ini dunia kita ini berkembang sangat cepat gitu kan. Adik-adik harus segera, kemarin begitu pandemi, belajarnya harus berubah nih, dari tatap muka harus langsung belajarnya sekarang daring, online. Anak-anak harus belajar pakai tools apa, Zoom, pakai apa lagi, Google Class ya, dan sebagainya itu. Bu guru juga harus cepat menyesuaikan gitu kan. Nah, ini seorang ASN juga harus segera beradaptasi ya dengan segala perubahan atau tuntutan yang ada di luar. Kemudian kolaboratif ya, ini harus karena bekerjanya adalah dengan berbagai lapisan masyarakat, kemudian juga tidak bisa suatu keputusan atau instruksi dari presiden kemudian itu hanya dilakukan seorang diri gitu kan. Itu harus melibatkan berbagai pihak, seperti tadi misalnya vaksin ya, untuk mendatangkan vaksin aja itu sudah melibatkan berbagai macam pihak ya, mulai dari mendatangkan dari luar, membeli dari luar, kemudian didatangkan ke sini transportasinya seperti apa, pengawalannya seperti apa, sampai yang menyuntikkan vaksinnya ini siapa. Kemudian itu semua juga harus dipertanggungjawabkan karena itu semua menggunakan sumber daya dari rakyat sendiri gitu kan. Nah, ini seorang ASN ini harus bisa berkolaborasi dengan siapa saja untuk menjalankan semua tugas-tugasnya. Oke, next. Nah, ini seorang tugas ASN, tadi Kak Ruri sudah banyak cerita ya, sebagai pelaksana kebijakan publik, tadi Pak Jokowi, Presiden kita ya, ini kebijakannya apa, itu harus segera dieksekusi gitu kan, harus segera dilaksanakan sebagai pelayan publik dan juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini yang penting, makanya tadi Kak Ruri kenapa bilang ASN itu juga harus mempertahankan NKRI ya, NKRI harga mati, karena tugas seorang ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian berpegang teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, menjalankan tata kelola pemerintahan, kemudian menjaga kode etik. Jadi seorang ASN ini mempunyai kode etik adik-adik ya. Kita ada peraturan disiplin, ada Perpres 94, kemudian kita tadi itu ada core value kita yang berakhlak gitu kan. Seorang PNS ketika tidak bisa menjaga kode etiknya, itu juga akan diberikan sanksi. Ya, bahkan bisa diberhentikan ya kalau melanggar kode etik. Kemudian menjalankan tugas secara profesional, jujur, kemudian juga bebas dari intervensi politik dan juga bersih dari praktek KKN. KKN ada yang tahu? KKN apa? Kerja kuliah nyata. Iya betul itu juga. Ini kalau ini di konteks ini apa nih ya, bersih dari praktek KKN. Seorang
ASN ini tidak boleh terlibat tindakan KKN. Ya, KKN di sini yang dimaksud adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, nggak boleh nih seorang ASN tadi yang Kak Ruli ceritakan harus akuntabel, karena semua yang dikerjakan itu adalah untuk rakyat, asalnya juga dari rakyat, dari masyarakat, jadi semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, terus ASN itu harus mengabdi, jadi pikirannya itu jangan sampai ini nanti jadi untung berapa ya, kalau hitung-hitungan untung berapa, ya itu jadinya nanti pedagang ya, bisnis jual beli. Nah ini kalau jadi seorang ASN nggak boleh seperti itu. Oh, nanti kalau saya kerja 1 kali 24 jam nanti saya dapat apa? Nah itu pikirannya yang seperti itu nggak boleh dulu ya, karena kita tugasnya adalah mengabdi, siap. Mau ditempatkan di mana saja siap, mau diberikan tugas apa saja siap gitu ya. Nah, kemudian kolusi, nepotisme itu juga nggak boleh ya. Harus bebas, harus bersih dari semua itu. Nah, kalau kita melanggar itu semua, kita bisa diberikan sanksi. Seorang ASN ini bisa diberikan sanksi, dan sanksi terberatnya kalau untuk KKN korupsi itu adalah diberhentikan ya, tidak boleh menjadi seorang ASN. Kemudian next. Nah, ini kelebihan-kelebihan menjadi ASN tadi, mengabdi kepada negara, mengabdi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini kenapa disebut kelebihan? Karena ini adalah suatu kebanggaan adik-adik ya. Bangga bisa ikut terlibat di dalam membangun negara, bisa ikut berkontribusi melayani masyarakat. Ini adalah seorang ASN. Kemudian jenjang karir yang jelas. Jadi kita tahapannya sejak awal misalnya menjadi calon ASN, kemudian nanti harus mengikuti pendidikan apa, berapa lama sampai menjadi ASN, kemudian nanti juga kenaikan pangkatnya ya. Ini semua jenjang karirnya jelas. Kemudian karir sesuai dengan latar belakang tadi saya Kak Ruri sebutkan, harus kompeten. Harus kompeten itu berarti sesuai dengan jabatan yang diemban atau tugas yang diemban itu sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan latar belakang pendidikannya gitu kan. Jadi nggak ada nih kalau misalnya nanti arsitek terus nanti jadi tenaga keuangan gitu, nggak ada ya. Kalau di ASN ini semuanya adalah sesuai dengan jabatan atau tugas yang diberikan sesuai dengan latar belakang pendidikannya, karena harus kompeten, harus menguasai. Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan ini kemudahan melanjutkan pendidikan, kesempatan mengikuti berbagai pelatihan. Nah, ini tadi yang Bu Erna sampaikan di awal ya, CV-nya Kak Ruri. Nah, itu Kak Ruri sendiri juga mengalami gitu kan. Kak Ruri mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S2. Kemudian tadi mengikuti berbagai pelatihan seperti itu kan, untuk meningkatkan kompetensi atau keahliannya Kak Ruri. Tetapi untuk memperoleh itu semua juga tetap harus ada upayanya ya adik-adik ya, karena untuk mendapatkan beasiswa itu harus mengikuti seleksi. Jadi untuk ASN saat ini kan jumlahnya ada sekitar 1 juta ya, dan itu untuk melayani sekitar 1 juta jumlahnya ASN saat ini di seluruh Indonesia, dan itu untuk melayani masyarakat Indonesia yang jumlahnya berapa ya penduduk Indonesia sekarang ya, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak jumlah penduduk Indonesia saat ini? Adik-adik? Berapa ratus juta penduduk Indonesia saat ini? 200 juta. 250. Nah, sekitar itu ya, 250 juta, banyak sekali. ASN-nya jumlahnya, yang pelayannya ini ya, pelayannya rakyat Indonesia itu jumlahnya hanya 1 juta. Itu berapa persen itu? Hanya berapa persen? Ayo, siapa yang pintar matematikanya ini? Nggak sampai 1% ya? Ya sekitar 1% ya. Itu jadi ASN yang jumlahnya 1 juta itu harus melayani seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 200 juta. Makanya kerjanya harus cepat, harus menguasai bidangnya, harus pinter gitu kan, semangatnya harus semangat melayani, semangat mengabdi, dan juga rewardnya yang diberikan adalah kelebihannya salah satunya tadi bisa menempuh pendidikan untuk memajukan atau meningkatkan kompetensi seorang ASN ini ya, diberikan beasiswa. Tetapi tadi 1 juta PNS ini, 1 juta ASN ini ya harus bersaing untuk mendapatkan beasiswa.
Ya, harus mengikuti berbagai tes untuk bisa mendapatkan beasiswa. Setelah mendapatkan beasiswa, melanjutkan pendidikan, itu juga harus di situ sudah diberikan kewajiban ketika diberikan beasiswa harus kembali lagi mengabdi kepada masyarakat. Ya, jadi ilmu yang diperoleh, pendidikan yang diperoleh itu harus dikembalikan lagi ke masyarakat. Karena memang beasiswa yang diberikan itu berolehnya juga asalnya juga dari masyarakat gitu. Jadi makanya harus kembali lagi. Jadi dokter nih kalau disekolahkan ya nanti harus kembali lagi ke tempat mengabdi gitu kan di wilayah seluruh wilayah Indonesia. Guru diberikan peningkatan pendidikan ya itu harus kembali lagi untuk mengabdi. Nah, seperti itu. Kemudian juga membentuk karakter disiplin, berintegritas tadi ya yang Kak Ruri sudah sampaikan. Kalau nggak disiplin menyelesaikan tugas sebegitu banyak gitu kan, harus melayani sebegitu banyak masyarakat gitu. Tapi kalau tidak disiplin ya pekerjaannya juga nggak akan selesai gitu ya. Pelayanan yang diberikan juga tidak akan maksimal. Kemudian jaminan perlindungan, kesetaraan dalam pekerjaan, lingkungan kerja yang non diskriminatif ya. Non diskriminatif ini semua masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu mempunyai kesempatan untuk menjadi ASN, mempunyai kesempatan yang sama. Mau dari suku apa, mau dari agama apa, bebas, silakan semuanya bersaing untuk bisa menjadi ASN dan lingkungan kerjanya nanti di ASN ini non diskriminatif, tidak boleh ada diskriminasi di sini. Ya, termasuk gender. Mau perempuan, nah ini Kak Ruri perempuan ya, tetapi Kak Ruri juga sekarang puji Tuhan bisa menjabat sebagai seorang direktur. Nggak ada diskriminasi di sini, mau perempuan, mau laki-laki, mau agamanya apapun, mau dari suku manapun itu mempunyai kesempatan yang sama. Ya, selama memang memenuhi kompetensinya, prestasinya, kemudian juga tadi ya harus mengabdi kepada masyarakat, mempunyai semangat pelayanan, kemudian harus bebas dari KKN, itu semua kode-kode etik itu yang harus dijaga. Oke, next. Nah, ini tadi apa tadi yang Bu Erna sampaikan ya, ada singkatan BKN. BKN itu apa? Nah, ini Badan Kepegawaian Negara. Kak Ruri menjadi salah satu direktur di sini, Direktur Pengawasan dan Pengendalian 3. Kenapa ada 3-nya? Karena di sini Direktur Pengawasan dan Pengendalian itu ada 4. Jadi seluruh wilayah Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu dibagi per wilayah. Jadi dibagi ada 4 wilayah. Nah, Kak Ruri ada di wilayah 3. Wilayah 3 ini itu ruang lingkup wilayahnya ada di ada di kantor regional di DKI Jakarta, kemudian ada di Denpasar, kemudian ada di Medan, kemudian yang paling jauh ada di Jayapura. Jadi wilayah kerja yang ditangani Kak Ruri itu tadi ada 4 kota besar itu tadi yang ditangani. 4 provinsi tadi yang ditangani dari Sabang sampai Merauke. Nanti kalau ditugaskan ke Jayapura harus siap ya harus siap, berangkat ke sana harus siap ya. Nah, tugas sebagai pengawasan dan pengendalian kalau diceritain tadi seorang ASN itu mempunyai kode etik ya. Kemudian juga seorang ASN itu tadi harus bebas KKN. Tugasnya pengawasan dan pengendalian sebagai Kak Ruri sebagai direktur di sini adalah mengawasi dan mengendalikan seluruh ASN ini agar patuh dengan kode etiknya. Agar patuh tadi dengan core value-nya yang berakhlak tadi, kemudian harus bebas KKN. Nanti kalau ada yang melanggar, ada yang tidak disiplin tadi, nah tugasnya Kak Ruri yang mengingatkan. Tugasnya Kak Ruri nanti yang dengan teman-teman di Kak Ruri ini yang nanti akan memberikan sanksi seperti itu. Ya, jadi ini diawasi seluruh ASN ini diawasi kinerjanya, diawasi apakah nanti sesuai menjalankan semua kode etiknya, kemudian tadi nilai-nilai dasarnya dijalankan, kemudian bebas KKN. Nah, ini salah satu tugasnya Kak Ruri adalah itu ya, mengawasi kemudian mengendalikan seluruh ASN di wilayahnya Kak Ruri tadi ini supaya menaati tadi seluruh peraturan. Kemudian nanti kalau ada yang tidak berkinerja, yang kinerjanya jelek, kemudian yang tadi melanggar, misalnya tadi melakukan praktek KKN dan sebagainya. Nah, inilah tugasnya Kak Ruri untuk mengingatkan dan juga untuk memberikan rekomendasi untuk sanksi-sanksinya. Nah,
Selain itu, Badan Kepegawaian Negara ini tugasnya adalah menyelenggarakan seleksi ASN, kemudian memberikan penghargaan, kemudian juga memproses pensiun dan mutasi, karena PNS ini ada di seluruh Indonesia gitu kan, mutasinya juga berpindah ke sana kemari, ini diurus juga atau dihandle juga oleh PKN. Kemudian tadi pemberhentian dan juga pengawasan pengendalian yang tadi dan nomor 4 dan 5 itu yang dilakukan oleh di direktoratnya Kak Ruri ya. Nah, penyelenggaraan seleksi ASN ini, jadi adik-adik nanti kalau tertarik mau jadi ASN tadi kan cita-citanya mau jadi arsitek tapi ingin membangun nusa dan bangsa, ingin bergabung menjadi ASN. Nah, seleksinya nanti ini yang menyelenggarakan adalah Badan Kepegawaian Negara. Kemudian next. Nah, seleksi ini adik-adik ya, seleksi ASN ini untuk menjadi ASN itu seluruh masyarakat Indonesia mempunyai kesempatan yang sama. Boleh siapa saja, tidak melihat agama, tidak melihat suku, tidak melihat asalnya dari mana, silahkan mendaftar, silahkan mengikuti seleksi. Seleksinya dibuka secara luas, secara terbuka, siapa saja boleh mengikuti. Kemudian ini harus sesuai dengan bidang yang dikuasai atau pendidikannya. Tadi kalau misalnya arsitek ya nanti melamarnya harus di jabatan arsitek seperti itu ya. Kalau dokter ya harus melamarnya di dokter, harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki untuk menjadi seorang ASN. Kemudian untuk menjadi ASN ini adik-adik ya, ini harus mempersiapkan diri dengan baik karena tesnya ini ada banyak tahapannya ya, mulai dari seleksi administrasi, kemudian ini nanti ada seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar itu nanti ada TWK, tes wawasan kebangsaan, ada TIU, tes intelijensi umum, kemudian ada TKP, tes karakter kemampuan pribadi ya, iya. Nah itu jadi semua ini untuk mendapatkan karakter ASN tadi yang berakhlak, yang bebas KKN tadi, ini loh di tes awalnya aja sudah harus memahami wawasan kebangsaan, kemudian intelijensinya juga harus memenuhi standar, kemudian kepribadiannya juga dilihat seperti apa, apakah siap nanti untuk mengabdi, apakah siap untuk nanti melayani gitu kan, apakah bisa nanti menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Nah itu semua adik-adik, makanya sejak awal ini harus dites nih TWK-nya, TIU-nya, kemudian tadi ya TKP-nya. Nah setelah lolos kemampuan dasar itu nanti harus ikut tes lagi, lolos kemampuan dasar, kemudian mengikuti tes lagi yang disebut kemampuan bidang sesuai dengan profesinya itu tadi ya, itu tadi yang akan dites juga, yang akan diuji juga layak tidak untuk menjadi seorang ASN. Kemudian setelah itu nanti akan ada wawancara, kemudian tes fisik dan sebagainya. Jadi untuk perjuangan menjadi ASN itu sangat panjang ya perjalanannya. Nah tapi karena memang itu dilakukan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang terbaik, yang siap untuk mengabdi kepada masyarakat, yang siap untuk melayani, bangga melayani, dan kemudian juga sebagai perekat pemersatu bangsa untuk mempertahankan NKRI. Nah ini adik-adik bisa lihat, kita lihat videonya ya, untuk seleksi itu seperti apa sih, kalau mau jadi ASN itu apa saja yang harus disiapkan, kemudian seleksinya seperti apa. Nah ini Kak Ruri punya cuplikan videonya. Aparatur sipil negara merupakan faktor penting dalam perkembangan dan pembangunan suatu negara. Pegawai negeri sipil menjadi salah satu pilihan utama para pencari kerja di Indonesia. Saat ini, pelamar calon pegawai negeri sipil jumlahnya mencapai jutaan setiap tahunnya. Maka perlu dibangunnya suatu sistem yang mampu mengatasi hal ini secara cepat, praktis, dan efektif. Karena kemajuan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, Badan Kepegawaian Negara mempermudah para pelamar calon pegawai negeri sipil dalam melakukan proses registrasi dan tes seleksi. Kini sistem pendaftaran calon pegawai negeri sipil dapat dilakukan secara online. Sistem ini memudahkan para pelamar yang berada di berbagai wilayah Indonesia, sehingga memperbesar peluang untuk mendapatkan putra-putri terbaik bangsa.
Proses pendaftaran calon pegawai negeri sipil dapat dilakukan dengan mengakses website yang sudah disiapkan. Mengisi data-data yang diperlukan dalam formulir registrasi. Lalu pelamar calon pegawai negeri sipil akan mendapatkan nomor registrasi dan melakukan verifikasi dokumen. Setelah proses verifikasi berhasil dilakukan, maka pelamar calon pegawai negeri sipil akan melakukan ujian seleksi. Badan Kepegawaian Negara telah membangun sistem rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi secara komputerisasi yang disebut Computer Assisted Test atau disingkat CAT. CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi para pelamar calon pegawai negeri sipil untuk mewujudkan tenaga kerja profesional dan bermartabat. Dalam melakukan tes kompetensi dasar menggunakan CAT, peserta mengerjakan 3 subtes, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. 100 soal dalam 90 menit. Untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, peserta harus mencapai standar nilai minimal kelulusan pada setiap subtes. Kelebihan sistem CAT adalah prosesnya cepat, akuntabel, transparan, objektif, adil, dan ramah lingkungan. Dengan sistem CAT, Badan Kepegawaian Negara menjawab tuntutan masyarakat dalam proses seleksi aparatur sipil negara yang handal, transparan, adil, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yes, ulun tuan percaya banget. CAT BKN cepat, akuntabel, dan transparan. CAT BKN Hana 2. Oke banget. Wes tak coba tes tahun wingi, senajan urung lulus, aku percaya CAT BKN apik tenan. Picayo kemampuan surang, picayo calo tak kijo, ambo ala buktian CAT BKN rancak. Encang-cingnya babe, rekrutmen CPNS sekarang udah berubah, jujur, adil, terpercaya lagi. Pokoknya CAT BKN mantep dah. Kami belajar, kami bisa. CAT BKN mantap. BKN terus berinovasi mengembangkan sistem pembinaan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian aparatur sipil negara agar profesional dan bermartabat. Salah satu jalan yang ditempuh dengan reformasi sistem rekrutmen melalui CAT BKN. CAT cepat, akuntabel, dan transparan. Ya, nah itu adik-adik ya, kalau mau menjadi seorang ASN itu harus mengikuti seleksi, itu baru tahapan awal seleksinya ya. Seleksi untuk menjadi seorang ASN, jadi tadi yang seleksi administrasi, kemudian tadi seleksi kompetensi dasar, kemudian seleksi kompetensi bidang, semuanya dilakukan secara transparan, terbuka, siapa saja mempunyai kesempatan yang sama, silakan bersaing, tidak melihat dari mana asalnya gitu kan, silakan siapa saja untuk mendapatkan putra-putri terbaik bangsa, sumber daya masyarakat yang terbaik, yang nantinya akan kembali untuk melayani masyarakat, untuk mengabdi kepada masyarakat, dan untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, itulah tugas, salah satu tugasnya Kak Ruri ya. Nah, demikian Bu Erna, Bu Retno, adik-adik semua, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru semua yang kami hormati.
sedikit sharing dari Kak Ruri, cerita ya mengenai ASN, Aparatur Sipil Negara yang siap mengabdi, bangga melayani, dan NKRI harga mati. Semoga bisa menambah pengetahuan adik-adik semuanya dan juga bisa memunculkan semangat ya, semangatnya adik-adik, semangat untuk belajar lebih giat lagi, untuk mencapai cita-citanya, semua cita-citanya. Tadi mau jadi atlet silahkan ya, mau jadi arsitek silahkan, mau jadi dokter, mau jadi guru, apapun itu silahkan. Sekarang dipersiapkan dirinya dengan baik, belajar dengan rajin, kemudian mengikuti semua nasihat Bapak dan Ibu guru, nasihat orang tua, supaya nantinya bisa menjadi pribadi yang berguna untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Nah, ini di sini ada quote-nya Kak Ruri nih ya. Sebagai penutup ini. Nah, ini semoga bisa juga menginspirasi adik-adik semua ya. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for the man. Ya, jadi apapun yang kalian lakukan saat ini, lakukanlah itu dengan sepenuh hati, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Ya, jadi nggak perlu diawasi bu guru, nggak perlu diawasi orang tua gitu kan. Semuanya yang kalian kerjakan, belajar, mengerjakan tugas, membantu orang tua, membersihkan rumah dan sebagainya, itu harus dikerjakan semuanya dengan sepenuh hati. Ya, tidak perlu diawasi, tidak perlu dimarahi, diomeli sama mama papanya, diingatkan sama bu guru tadi kan, ayo yang off kamera kan. Jadi apapun yang kalian kerjakan, hal yang kecil gitu kan, apapun yang kalian kerjakan sehari-hari itu semuanya lakukan dengan sepenuh hati gitu kan. Lakukan kalau dengan sepenuh hati itu pasti ikhlas ya. Pasti dengan semangat gitu kan melakukannya. Nah, itulah semua yang selama ini menjadi prinsipnya Kak Ruri ya, menjadi fotonya Kak Ruri. Jadi apapun tugas, apapun yang Kak Ruri lakukan, hal-hal kecil apa yang dilakukan itu semuanya dilakukan dengan hati. Ya, dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan semangat. Bukan untuk orang, bukan untuk dilihat, bukan untuk apa, tapi memang ini dikerjakan, kita semua lakukan untuk Tuhan. Ya. Nah, itu Bu Erna, Bu Retno, Bapak Ibu guru semuanya dan adik-adik semuanya yang bisa Kak Ruri sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Kak Ruri. Sebelum nanti Bu Guru membacakan resume, mungkin ada 2 pertanyaan. Nah, siapa yang mau bertanya untuk anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Bu Guru mau, ya Kak Ruri ya, boleh ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh tunjuk jari. Saya. Siapa? Coba. Saya. Mudita. Siapa Mudita? Ya, silakan Mudita. Emang tugasnya adalah cerita. Emang tugasnya nanti itu nanti karena kamu off kamera ya dari tadi ya. Baru kali ini on kamera ya, Mudita ya. Oh, boleh silakan siapa yang mau bertanya tentang Sasa. Oh, Sasa, silakan Sasa dari kelas 5 ya? Ya. Ya, silakan Sasa. Ya. Halo Sasa. Belum ada suaranya Sasa. Silakan dibuka dulu, ya. Itu kan yang tes ASN itu kan ada 3 sub tuh. Nah, kalau satu subnya belum mencapai nilai minimalnya itu ngulangnya semua atau cuma 1 sub? Kak Ruri, pinter sekali ini pertanyaannya Sasa. Kalau dari 3, kalau satunya itu belum mencapai KKM, apa harus ngulang semuanya atau hanya itu satu saja? Luar biasa loh. Silakan jawab Kak Ruri. Iya Bu Erna, Sasa ini sekali ya memperhatikan ya. Iya, tadi ya. betul. Iya, ada 3 tes tadi ya Sasa ya untuk di awal ya. Nah, sama seperti kalau kalian ini ya sekolah ya raportnya kan ada KKM-nya gitu ya.
Nanti kalau nggak mencapai KKM gimana ini, mengulang semua atau mengulang salah satu revidinya gitu ya. Nah ini kalau untuk menjadi ASN itu tiga-tiganya harus lulus semua, harus lulus passing grade, harus lulus KKM. Ya, kalau salah satu aja nggak lulus, jadi misalnya nih skornya tinggi gitu kan, secara total tinggi, tetapi salah satu tadi aspeknya nggak lulus, itu nggak lulus saya, belum berhasil lulus. Itu baru di satu tahap nih, tahap seleksi kompetensi dasar. Tadi kan ada 3 ya, ada TWK, ada tes wawasan kebangsaan, ada tes intelijensi, kemudian juga ada tes kepribadian ya. Ada 3 tes. Nanti kalau salah satu saja nggak mencapai nilainya, nggak mencapai KKM tadi ya, nggak mencapai passing grade, itu nggak akan lulus. Jadi harus tiga-tiganya, karena itu tadi dari kompetensi dasarnya untuk yang wawasan kebangsaannya harus paham ini ya. Seorang ASN itu karena nanti tugasnya sebagai perekat dan pemersatu bangsa harus paham untuk wawasan kebangsaan ini, wilayah Indonesia yang tersebar ini harus paham, kemudian Pancasila, Undang-Undang Dasar, itu semua dasar-dasar negara harus paham, sejarah gitu kan, sejarah bangsa Indonesia ini seperti apa itu harus bisa. Kemudian intelijensi umum tadi matematika, pengetahuan umum ya sains, kemudian pengetahuan umum itu juga harus bisa karena seorang ASN tadi tugasnya banyak ya, dan itu membutuhkan intelijensi yang ini ya, yang mempunyai passing grade ya, yang sesuai dengan passing grade-nya gitu. Jadi kalau intelijensinya tidak memenuhi syarat ya tidak bisa menjadi ASN. Kemudian kepribadian. Jadi 3 aspek ini ya, kepribadiannya pun juga harus baik karena tadi harus bisa berkolaborasi, harus bisa harmonis ya dalam bekerja untuk melaksanakan semua tugas. Nah, itu jadi harus memenuhi 3-tiganya Sasa. Nggak bisa salah satu saja ya. Kalau wawasannya pinter gitu kan, menguasai wawasan kebangsaan tapi kepribadiannya kurang ya nggak bisa. Intelijensinya bagus tapi wawasan kebangsaannya kurang gitu kan, nggak memahami nih sejarah bangsa Indonesia seperti apa, nggak memahami wilayah Indonesia gitu kan, ya itu juga tidak bisa. Jadi harus memenuhi 3-tiganya. Itu Bu Erna. Iya Kak Ruri, terima kasih. Anak-anak rasanya waktu itu memang begitu cepat ya. Sebetulnya anak-anak itu masih banyak pertanyaan, tetapi karena kita juga dibatasi oleh waktu, maka sekali lagi sebelum Bu Guru nanti menutup dengan doa, maka akan Bu Guru bacakan dulu untuk resumenya, tetapi kali ini sungguh luar biasa ya untuk anak-anak yang mengikuti secara virtual ataupun melalui streaming ya. Terima kasih banyak. Anak-anak sungguh luar biasa, setia, dan banyak nilai, banyak hal yang bisa kita peroleh dari paparan Kak Ruli itu. Sebetulnya begitu luar biasanya ya tugas seorang ASN, begitu hebatnya melayani negeri yang penduduknya di atas 200 juta ya kalau tidak salah. Hanya 1 juta ASN. Berapa persennya itu ya? Baik. Sebelum kita doa penutup, akan Bu Guru bacakan untuk resumenya secara singkat. Anak-anak, seperti yang dipaparkan oleh Kak Ruri, bahwa wilayah NKRI yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk yang tersebar juga dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah yang sangat banyak, sungguh memerlukan satu pelayanan dari berbagai aspek atau berbagai bidang. ASN salah satu petugas yaitu aparatur sipil negara yang berprofesi untuk melayani masyarakat. Oleh sebab itu ASN harus siap mengabdi melalui berbagai profesi, bisa menjadi seorang guru, bisa menjadi seorang diplomat, bisa menjadi seorang tim SAR, dan seterusnya. ASN harus siap ditugaskan di mana saja, dari Sabang sampai Merauke. Karena pada prinsipnya, ASN itu adalah siap mengabdi dan bangga, serta melayani
melayani negeri melalui berbagai macam profesi. Nah, anak-anak ASN siap mengabdi, artinya dia juga siap bekerja tanpa jam waktu. Jadi, di mana dibutuhkan, setiap ASN harus siap melayani. Dan yang lebih penting adalah rasa bangga, berani, dan juga membutuhkan kekuatan serta ketabahan. Sehingga ASN itu menjadi pahlawan di segala bidang. ASN sebagai perekat bangsa, karena apa yang dilakukan oleh ASN harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan seperti moto yang disampaikan oleh Kak Ruri, lakukanlah dengan sepenuh hati. Semata-mata itu untuk Tuhan. Nah, anak-anak, kira-kira itulah gambaran seorang ASN. Dan Bu Erna sendiri, Bapak Ibu guru, juga mungkin baru kali ini loh Kak Ruri, mendapatkan gambaran secara gamblang bagaimana menjadi seorang ASN dan bekerjanya itu seperti apa, bidangnya seperti apa. Sungguh luar biasa ya anak-anak. Jadi anak-anak, kalau besok kalian ingin menjadi seorang ASN, ya, pekerjaan apapun selama itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, semuanya baik. Tetapi jika nanti kalian ingin menjadi seorang ASN, kalian sudah tahu apa yang perlu dipersiapkan selain pintar, berkepribadian, berwawasan kebangsaan, dia juga harus punya integritas yang baik. Seperti integritas yang ada pada nilai-nilai CC5 Tarakanita. Ya Kak Rudi, ya betul ya? Nah, anak-anak Kartini juga hebat karena hari ini bisa mengikuti semua acara dari awal hingga akhir dengan baik, dengan on kamera. Nah, itu juga suatu rasa yang kebanggaan yang luar biasa. Baik, sekali lagi Kak Ruri, atas nama SDRA Kartini, atas nama Lembaga Tarakanita, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama-tama untuk Kak Rudi dan tim yang di sela-sela waktunya sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Luar biasa. Mohon maaf Kak Ruri dan tim bila kami dari SDRA Kartini, anak-anak kurang memberikan memberikan tanggapan yang ada anak-anak yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jangan bosan kalau suatu ketika nanti kami minta bantuan lagi untuk menjadi pengajar atau menjadi narasumber dengan materi-materi yang lain. Karena Kak Ruri ini kita tahu ya anak-anak ya, beliau ini saat ini menjadi kepala bidang 3 ya. Kemudian dan waktunya itu sungguh sangat sibuk sekali, tapi toh masih sempat berbagi. Untuk anak-anak baik yang melalui virtual atau melalui YouTube live streaming, terima kasih untuk kesetiaan kalian anak-anak yang hebat. Untuk tugas-tugasnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru kelas masing-masing. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, boleh beta menumpang mandi. Pantunnya Jarjit, kalau ada umur panjang, nanti Kak Ruri silahkan datang lagi ke SD Kartini Tarakanita. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna. Ya, terima kasih adik-adik untuk semuanya. Kita tutup ya dengan doa. Terima kasih Bu Ruri. Ya. Boleh sekarang dibuka soundnya, buka soundnya. Kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Kak Ruri. Yuk 1, 2, 3. Terima kasih Kak Ruri. Iya, oke. Sebelum doa penutup,
Salam Tarakanita dulu. Salam Tarakanita. Satu hati. Satu hati. Semangat. Masih ada yang ditutup soundnya. Buka, enggak apa-apa. Silakan dibuka. Yuk. Salam Tarakanita. Satu hati. Satu semangat. Terima kasih. Saya akan mencari tadi yang menutup doa siapa ya? Vincent ya? Halo Vincent, silakan Vincent. Doanya lama. Vincent ada? Kita ada. Oh ya, oke. Vincent silakan. Teman-teman kita berdoa karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di dalam surga, terima kasih telah menyertai kami dalam kegiatan belajar kami. Biarlah kami dapat mengerti dan lancar mengerjakan tugas-tugas yang Ibu Guru berikan. Beri kami kesehatan dan kemenurutan. Beri lebih yang kami mohon dan kabulkanlah doa kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Maria kita Samudra, Santo Karolus Borromeus, doakan kami. Amin. Bapa dan Putra. Baik, terima kasih Vincent, terima kasih Kak Ruri, terima kasih anak-anak, terima kasih Bapak Guru, Suster, anak nanti ikut pelajaran berikutnya ya. Terima kasih Kak. Ruri luar biasa loh. Ya, terima kasih. Terima kasih Nino, Jacqueline. Kamu nggak salam sama Mama kah? Salam. Kalau sekarang boleh Mama. Ya, terima kasih Ma. Luar biasa. Jacqueline seneng ya. Semangat semua ya, adik-adik semua ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Ruri. Terima kasih. Ini lanjut tugas ya Kak Ruri ya. Ya. Lanjut tugas. Iya Bu, jam 9 ini. Jadi nanti kalau misalnya wilayahnya itu Jakarta, Medan, mana? Papua. Ya. Berarti Bali. Siap ya? Iya. Siap dipindah sana gitu. Ya ampun. Enggak wilayah Surabaya. Pindah Surabaya. Mbak Ruri. Ya. Saya tuh mau tanya, apa bedanya BKN dengan BAKN ya? Oh, itu dulu Bu. Ini namanya berubah sekarang. Dulu BAKN. Dulu BKKN. BAKN. Aku boleh nih. BAKN. Makanya saya tadi sekarang BKN. Ada BAKN. Iya. Iya. Gitu ya. Berarti dari STAN itu ya rata-rata ya, lulusan STAN itu ya. Iya. Tapi enggak mesti kok ya, Kak Ruri ya. Enggak Bu. Sekarang semua dari semua mana bisa saja. Ya. Iya, sekarang bisa. Dari STAN juga enggak semuanya bisa, hanya peringkat yang atas aja yang langsung otomatis ya. Iya, kalau yang lainnya juga enggak. Gitu. Iya. Boleh silahkan. Boleh silahkan live. Ya, anak-anak boleh live. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Saya izin live, saya tak berangkat. Ya, Kak Ruri, terima kasih Jenny ya. Oke, terima kasih semuanya. Atas 5 pelajaran lagi nanti. Oh, tadi lupa nggak kasih reaction ya. Lupa. Mbak Erna. Iya. Oke, thank you. Mbak Erna live ya. Meeting dari sini ya. Ya, oke, silakan. Silakan Sinta.